Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dedi, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan review 8 lokasi wisata terpopuler di Tapanuli Selatan. Berikut adalah 8 lokasi wisata favorit di Tapanuli Selatan. Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Number 1. Lokasi wisata yang satu ini mungkin tidak asing lagi di telinga Anda. AXI Journey atau air yang jernih, sebuah objek wisata taman air yang terbentuk secara alamiah. Dengan pesona air terjun bertingkat dan airnya yang sangat jernih menjadikan objek wisata alam yang berada di Desa Eklibu, Kecamatan Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi para wisatawan domestik. Kontur tanah bertingkat di kawasan itu membentuk lekukan indah dan air terjun AXI Journey pun menjadikan air terjun bertingkat. Di tempat ini para pengunjung diperbolehkan mandi karena kondisi air terjun AXI Journey relatif aman baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tak heran jika musim liburan tiba, lokasi ini menjadi salah satu tujuan wisatawan bagi warga Tapanuli Selatan. Selain air yang jernih, pemandangan di lokasi wisata ini juga cukup indah. Dikelilingi pohon kelapa yang membuat lokasi wisata ini semakin sejuk dan nyaman untuk dikunjungi. Keindahan air terjun bertingkat dengan kandungan kapur alami membuat air terjun AXI Journey menjadi objek wisata favorit di Tapanuli Selatan. Selain itu, pihak pengelola juga menyediakan berbagai fasilitas bagi Anda yang hanya ingin menikmati pemandangan. Anda bisa duduk di puluhan pondok yang disediakan. Sementara bagi Anda yang takut dengan derasnya air terjun, Anda bisa menikmati liburan di kawasan ini dengan mandi di kolam maupun sungai alam yang satu aliran dengan AXI Journey. Number 2. Kali ini kita melirik lokasi wisata alam Tor Simago-Mago, Tapanuli Selatan. Terkenal dengan daerah pegunungan yang cukup indah. Namun jika Anda ingin berlibur ke Tapanuli Selatan, jangan lupa untuk singgah ke Sipirok, ibu kota Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Karena di sana terdapat beberapa objek wisata yang dapat dikunjungi, salah satunya wisata alam Tor Simago-Mago. Tor Simago-Mago yang artinya Bukit Simago-Mago salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Karena pemandangannya yang indah, tempat ini memang sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat bersantai sejenak sambil menghilangkan rasa penat di perkotaan. Suasananya sejuk dan segar sambil duduk bersantai memandang hijaunya hamparan rumput yang memanjakan mata. Di sana juga terdapat beberapa wahana permainan anak-anak dan cocok bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga. Di lokasi wisata Tor Simago-Mago, selain dapat menikmati pemandangan, sejumlah fasilitas kini telah tersedia seperti taman main anak-anak, tempat duduk, sopo, dan bahkan tempat selfie para pengunjung. Di lokasi ini Anda juga bisa menikmati keindahan alam pegunungan Bukit Barisan dan sejuknya udara dingin di lokasi wisata alam Tor Simago-Mago. Para pengunjung juga bisa camping bersama keluarga mereka. Tak heran jika akhir pekan dan musim libur, Tor Simago-Mago menjadi destinasi wisata alam incaran warga Tapanuli bagian selatan. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cahaya Aurelia. Ini saya sedang ada di Menara Pandang Sipirok. Mari kita lihat keindahan Menara Pandang Sipirok. Ayo. Tidak hanya di Bogor, kini Tapanuli Selatan, Sumatera Utara telah memiliki kebun raya Sipirok Tapanuli Selatan. Kebun raya di atas lahan perkantoran Tapanuli Selatan ini memiliki luas lahan sekitar 90 hektar ditambah 10 hektar hutan raya. Berbagai fasilitas bisa Anda nikmati di areal kebun raya ini seperti Sopo Guest House dan Menara Pandang Kebun Raya yang menjadi salah satu target wisatawan untuk menghabiskan musim libur bersama keluarga. Menara Pandang Kebun Raya Sipirok berlantai 7 dengan ketinggian mencapai 31,5 meter ini memiliki fasilitas tangga darurat, 1 unit elevator atau lift, dan teropong.
Untuk menikmati keindahan alam Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan dari puncak Menara Pandang, pihak pengelola Kebun Raya memasang tarif tiket sebesar Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Bangunan utama Menara Pandang di atas lahan 580 meter persegi dengan ketinggian Menara Pandang mencapai 31,5 meter, memiliki 7 lantai. Namun setiap lantai Menara Pandang hanya bisa menampung atau berkapasitas 20 hingga 25 orang pengunjung. Terlihat antusias wisatawan saat hendak menaiki puncak Menara Pandang. Meski para pengunjung harus antri bergantian untuk naik lift menuju puncak Menara Pandang, lokasi wisata ini akan dipenuhi pengunjung saat musim libur tiba. Terlihat para pengunjung dari Tapanuli bagian selatan akan memadati lokasi wisata yang satu ini. Number 3. Lokasi wisata yang satu ini tak kalah menarik untuk dikunjungi wisatawan domestik. Keindahan alam Pegunungan Lubuk Raya menjadikan lokasi wisata Aek Sabaon menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Tapanuli Selatan. Lokasi wisata alam Aek Sabaon yang berada di Desa Aek Sabaon, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Aek Sabaon mulai didirikan pada tahun 2016. Daya tarik utama ada pada hamparan danau yang luas dan jernih, dan sekelilingnya terdapat fasilitas-fasilitas lainnya untuk bersantai seperti bangku, taman, dan rumah-rumah untuk tempat peristirahatan. Sekilas terlihat kita seperti berada di Swiss. Di lokasi wisata Aek Sabaon ini, sejauh mata memandang kamu akan melihat gagahnya pegunungan. Hijaunya pepohonan juga menjadi hiburan mata yang memanjakan. Untuk biaya masuk ke lokasi wisata Aek Sabaon, biayanya pun relatif terjangkau. Anda cukup menyediakan uang sebesar Rp15.000, harga yang cukup murah untuk menikmati keindahan yang akan kamu dapatkan. Sejumlah fasilitas seperti bangku, taman, rumah kaca, dan rumah-rumah untuk tempat beristirahat langsung dibangun menghadap ke danau. Menarik bukan? Hal itu akan membuat kamu bisa melihat jelas ikan warna-warni dan menghirup udara segar yang masih jauh dari polusi. Bagi Anda yang ingin mengelilingi danau, Anda bisa menaiki sepeda air atau yang lebih dikenal dengan bebek-bebek. Selain fasilitas, sejumlah menu makanan juga telah tersedia seperti ayam penyet, ayam bakar, ikan bakar, dan kuliner lainnya. Namun bagi Anda yang datang dari luar kota ingin menikmati wisata liburan bersama keluarga, Anda bisa menginap di tempat ini. Fasilitas penginapan juga telah tersedia di lokasi Aek Sabaon. Pastinya Anda akan betah untuk menikmati liburan di lokasi ini dengan alam asri pegunungan dan udara sejuk disertai dinginnya malam alam Pegunungan Lubuk Raya, bahkan jauh dari kebisingan. Lokasi wisata ini akan dipenuhi pengunjung saat musim libur tiba. Terlihat para pengunjung dari Tapanuli bagian selatan akan memadati lokasi wisata yang satu ini. Number 4. Lokasi wisata yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda, yaitu lokasi wisata air terjun Silima 5 di Desa Simaninggir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Untuk menuju lokasi air terjun Silima 5, Anda harus berjalan kaki sekitar 500 meter atau sekitar 30 menit, melintasi tangga 1000 di kaki Gunung Lubuk Raya. Meski sedikit lelah, sesampainya di lokasi wisata air terjun Silima 5, rasa lelah kita akan terbayar dengan keindahan pesona alam air terjun Silima 5 yang begitu indah dengan suasana kesejukan alam Pegunungan Lubuk Raya yang asri. Air terjun Silima 5 yang berarti air terjun 5 tingkat memiliki ketinggian sekitar 100 meter, menjadi salah satu destinasi wisata di Tapanuli Selatan. Saat musim libur tiba, ribuan pengunjung akan memenuhi lokasi wisata air terjun Silima 5 ini. Nah, tunggu apa lagi? Jika Anda ingin menghabiskan waktu libur Anda, silahkan datang ke lokasi air terjun Silima 5 yang berada di Desa Simaninggir, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan. Number 5. Keindahan alam pegunungan di Tapanuli Selatan menjadikan daerah tersebut memiliki berbagai wisata alam, seperti danau dan air terjun.
Salah satunya yang tak kalah menarik yaitu air terjun bertingkat Simatutung. Air terjun yang ada di sekitaran Danau Siais, tepatnya di Jalan Lintas Pantai Barat Sumatera di Kelurahan Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Tapanuli Selatan, menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Tapanuli Selatan. Ketinggian air terjun bertingkat yang mencapai 100 meter ini berada di tepat di Jalan Lintas Pantai Barat. Jika Anda ingin berwisata ke lokasi ini dari Kota Padang Sidimpuan, sekitar 100 km atau sekitar 2,5 jam perjalanan. Sesampainya di lokasi ini, Anda bisa menikmati wisata alam air terjun Simatutung bertingkat 2. Bahkan tak jarang anak-anak mandi di lokasi air terjun tersebut. Namun kita harus melakukan pengawasan karena tidak ada dinas pariwisata yang menjaga saat kita mandi di air terjun tersebut. Jika musim liburan tiba, sejumlah pengunjung yang hendak ke Pantai Barat Mandailing Natal, mereka menyempatkan diri untuk menikmati lokasi wisata air terjun Simatutung. Lokasi ini sering digunakan para pengguna jalan untuk selfie saat melintas sambil melepas lelah saat menuju Mandailing Natal. Di lokasi air terjun Simatutung, para pengunjung selain bisa menikmati keindahan air terjun Simatutung, juga bisa menikmati keindahan alam asri pegunungan tepi Danau Siais di Kelurahan Rianiate ini. Jangan khawatir, tepat di lokasi air terjun Anda bisa duduk-duduk di rumah makan yang ada di depan lokasi air terjun tersebut. Bagaimana? Apakah Anda ingin menghabiskan waktu liburan Anda di lokasi wisata air terjun Simatutung? Ditunggu kedatangannya ya. Number 6. Danau Siais di Tapanuli Selatan merupakan danau terbesar kedua di Sumatera Utara setelah Danau Toba. Namun sayangnya di balik pesona dan keindahannya, danau ini kurang diminati warga karena minimnya fasilitas. Secara keseluruhan danau ini memiliki luas 4.500 hektar. Namun sayangnya di balik pesona alamnya yang memikat, Danau Siais belum menjadi destinasi utama wisata lokal dan luar Tapanuli Selatan. Minimnya fasilitas membuat warga masih kurang menikmati keindahan alam danau ini. Danau Siais hanya menjadi wisata semu atau persinggahan bagi warga yang melintas dari Tapanuli Selatan menuju Pantai Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Kali ini kita akan mengupas tentang legenda Lubuk Larangan ikan jurung keramat tepi Danau Siais. Ikan jurung atau ikan merah, mungkin Anda mengenal nama ikan tersebut. Di Kelurahan Rianiate, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, ada sebuah cerita menarik di balik tentang keberadaan ribuan ikan jurung Lubuk Larangan yang hidup di air Sungai Dangkal, tepatnya di belakang pemukiman warga. Keberadaan ikan jurung di Sungai Rianiate ini berkisar pada tahun 1920. Awal mula sejarah Lubuk Larangan ikan jurung tepi Danau Siais ini bermula dari berkunjungnya seorang Tuan Syekh Muhammad Sarif, warga desa Hutabuyung, Mandailing Natal. Beliau memilih daerah tersebut untuk mengembangkan ajaran syariat Islam. Namun, Syekh Muhammad Sarif melihat Sungai Rianiate kotor. Sejumlah warga dari hulu sungai membuang kotoran ke hilir sungai, hingga kotoran membuat air sungai tersebut tercemar dan tidak layak untuk digunakan mengambil wudhu. Tuan Syekh Muhammad Sarif pun langsung meminta sejumlah pengikutnya untuk mencari 7 ekor ikan jurung atau yang lebih dikenal sebagai ikan merah. Ikan tersebut akan membersihkan Sungai Rianiate dari kotoran. Setelah ikan jurung ditemukan, Syekh Muhammad Sarif langsung membuat lubuk larangan di aliran Sungai Rianiate dan melepas ikan-ikan tersebut ke sungai. Seiring waktu berjalan, populasi ikan jurung terus berkembang dan bahkan kini jumlah ikan jurung mencapai ribuan ekor. Untuk menjaga kelestarian ikan jurung di sungai tersebut, dengan kepercayaan keramat telah menyelamatkan populasi ikan di Sungai Rianiate. Number 7. Danau Marsabut adalah sebuah telaga air tawar yang terletak 975 meter di atas permukaan laut. Ini memiliki air danau berwarna kehijauan, berlokasi di puncak perbukitan dengan memiliki luas sekitar 3.500 meter dengan kedalaman sekitar 40 meter.
Di lokasi wisata Danau Marsabut, selain Anda bisa menikmati keindahan air danau berwarna hijau, Anda juga bisa menikmati keindahan alam pegunungan yang mengelilingi danau tersebut. Jika Anda ingin mencoba sensasi dinginnya air Danau Marsabut ini, Anda bisa mandi di Danau Marsabut. Objek wisata ini nyaris tak dikenal para wisatawan. Namun, jangan khawatir, bagi Anda yang ingin berkunjung ke lokasi ini, selain bisa menghabiskan waktu libur, Anda juga bisa memancing ikan di danau ini. Para pengunjung juga bisa memanggang ikan beramai-ramai di tepi Danau Marsabut. Sayangnya, buruk nasib Danau Marsabut meski memiliki potensi alam yang luar biasa. Disebabkan akses jalan menuju ke lokasi objek wisata ini sangat buruk. Untuk menempuh jarak sekitar 12 km ke lokasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Number 8. Wow, selain memiliki wisata danau, air terjun, ternyata Tapanuli Selatan juga memiliki laut loh. Seperti apa keindahan laut pantai Muara Upu? Yuk simak sedikit ulasan tentang keindahan dan apa saja yang menjadi daya tarik wisatawan domestik untuk berkunjung ke sana. Pantai Muara Upu, mungkin nama ini begitu asing di telinga Anda dan bahkan tidak begitu dikenal oleh banyak masyarakat. Pantai Muara Upu yang berada di pesisir barat Samudra Hindia ini berada di Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Meski memiliki keindahan garis pantai dengan pasir putihnya, lokasi wisata ini jauh dari jangkauan masyarakat. Bahkan nyaris tidak begitu diketahui banyak orang. Mungkin karena aksesnya cukup jauh, sekitar 2,5 jam perjalanan dari kota Padang Sidimpuan, dan ditambah akses jalan untuk menuju ke lokasi ini sangat jelek, hingga lokasi ini tidak menjadi target para wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Pantai pasir putih yang berdekatan dengan Samudra Hindia ini terletak di ujung Tapanuli Selatan. Terlihat begitu indah dengan dikelilingi pepohonan. Pantai yang terletak di pesisir barat berhadapan dengan Samudra Hindia memiliki garis pantai lebih kurang sepanjang 17 km. Padahal, Pantai Muara Upu selain memiliki keindahan alam yang eksotis juga merupakan salah satu pantai tempat bertelur dan berkembang biaknya 5 jenis penyu, yaitu penyu lekang, penyu hijau, penyu sisik, penyu kenpik, dan penyu belimbing. Untuk menarik kunjungan wisatawan domestik, warga Desa Muara Upu melakukan penangkaran penyu. Setiap tahunnya ribuan ekor anak penyu akan dilepas liarkan kembali oleh warga bersama para wisatawan domestik ke Samudra Hindia. Penangkaran penyu ini dilakukan warga Desa Muara Upu sejak tahun 2019 lalu. Selain untuk menyelamatkan populasi penyu dari aksi masyarakat yang kerap mencuri telur-telur penyu dan penyelamatan dari satwa buas yang memakan telur penyu tersebut, warga akhirnya berinisiatif menjadikan Desa Muara Upu sebagai tempat penangkaran telur penyu. Namun, untuk pelepasan anak penyu tahun ini hanya 2 jenis penyu, yaitu penyu lekang dan penyu hijau. Setelah telur penyu menetas, para wisatawan domestik yang datang ke pantai ini dapat melakukan pelepasan anak-anak penyu tersebut ke laut lepas Samudra Hindia. Menurut informasi warga, masa bertelur penyu itu terjadi pada bulan Oktober, November hingga bulan Desember, dan masa penetasan penyu membutuhkan waktu 50 hingga 60 hari. Atau pada bulan Februari hingga Maret, telur-telur penyu akan menetas. Sebelum dilepaskan ke laut kembali oleh para pengunjung atau wisatawan domestik yang berkunjung di Pantai Muara Upu, anak-anak penyu yang telah menetas akan diletakkan ke kolam. Namun, penyu tidak bisa terlalu lama-lama di kolam tersebut, hanya bisa bertahan selama 4 hari. Jika tidak ada pengunjung yang datang untuk melakukan pelepas liaran penyu tersebut, warga satu desa akan melakukan ritual pelepas liaran sejumlah penyu secara bersama-sama. Nah, menarik bukan? Di lokasi wisata, jika Anda ingin berpartisipasi untuk melestarikan penyu, tak ada salahnya datang ke Pantai Muara Upu pada bulan Februari hingga Maret. Anda akan melihat ribuan ekor anak penyu di tempat penangkaran penyu sebelum dilepas liarkan kembali ke laut lepas Samudra Hindia. Hai Sobat Dedi, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus memberikan informasi terbaru untuk Anda.